Why stop at one hero when we can show you all of them? Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah mini-seri yang baru aja kemarin baru kelar. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Albi. Apa kabar nih Mas Albi? Halo BB69, kabar baik, Alhamdulillah. Senang bisa ngobrol-ngobrol lagi nih nanti. Sehat ya. Nah, yang kedua ada Mas Nanda nih. Udah lama nih Mas Nanda. Apa kabar nih Mas Nanda? Alhamdulillah sehat-sehat. Mas Tiawan gimana? Sehat juga? Puji Tuhan masih sehat. Kita harus tetap semangat. Nah, yang ketiga ada Mas Bram. Apa kabar Mas Bram? Halo Mas Tiawan, Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih udah diundang lagi. Wah, tentunya. Nah, yang terakhir Ya. ini ada Mas Dian yang merupakan anggota SHIELD. Widih. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya semua? Semua sehat nih ya. Aduh, senang nih kita nih. Kemarin waktu itu kita udah sempat bahas yang episode pertamanya ya sama teman-teman nih. Nah, sekarang ini kita Ya, pengen betul. ngebahas ini kurang lebih membicarakan keseluruhan daripada episode What If. Nah, gimana nih kalau Mas Albi menonton secara keseluruhan, menurut Mas Albi gimana? Oke, soal what if itu memang agak sedikit banyak ini ya, pendapat pada saat memulai nonton sampai akhirnya kita sampai di endingnya gitu. Waktu di awal nonton memang jujur sih nggak banyak informasi yang sengaja diserap terkait dengan teori-teori film ini nanti, serial ini nanti akan seperti apa gitu. Cuman informasi yang didapatkan bahwa ini katanya canon, tidak berhubungan secara langsung atau tidak menjembatani suatu cerita ke cerita lain, tapi ada sangkut paut dengan beberapa film MCU, baik itu serialnya dan juga di beberapa movie-nya nanti yang akan datang maupun yang udah lewat gitu. Tapi pas pertama nonton gitu kan adegan ataupun serial tentang Agent Carter gitu ya. Jadi menceritakan soal sejarah yang berubah. Kapten Amerika bukanlah Steve Rogers, tapi jadi Kapten Britain yang diperankan sama Peggy Carter gitu. Nah, awalnya mikir jangan-jangan ini cerita akan berkontinu gitu di satu universe yang sama, tapi melihat ini adalah universe yang lain daripada yang kita lihat sebelumnya, tapi itu akan berkesinambungan di satu universe yang sama. Gitu. Tapi pas sudah nonton episode 2, ada T'Challa yang menjadi Star-Lord, terus di episode sekiannya ternyata ada Tony Stark yang masih hidup, ada Tony Stark yang sudah mati. Oh, ini berarti setiap episode artinya berbeda-beda universe gitu, dan baru di akhir dari universe tersebut pada akhirnya digabungkan gitu. Secara keseluruhan memang film serial ini bisa dibilang seru-seru enggak gitu. Seru untuk beberapa episode, enggak untuk beberapa episode juga gitu. Yang paling menarik perhatian tuh yang T'Challa jadi Star-Lord, terus Party Thor, sama yang episode terakhir sih, yang ke-9 ya berarti ya. Nah itu termasuk yang seru. Sisanya kayak biasa aja gitu, apalagi yang Hank Pym jadi Yellow Jacket segala macam tuh kayak kok kurang gitu ya, kurang greget gitu. Tapi lainnya lumayan lah gitu. Nah, terus dari situ baru muncul beberapa teori nanti ini ke depannya bakal seperti apa sih gitu. Mengingatkan di episode terakhir kemarin ada Gamora dan juga Iron Man. Bukan Iron Man ya, Tony Stark tapi pakai Hulkbuster kayak gitu, ada gravity-gravity-nya. Ya harapannya sih ini akan berlanjut di season 2 menceritakan tentang universe Gamora dan juga Tony Stark itu. Sementara sih gitu pendapat dari serial What If secara keseluruhannya, Mas Tiawan. Oke, jadi season 2 bukan di live action ya? Iya, season 2. Tapi mungkin aja di live action. Kenapa kita tetap harus nonton serial ini? Karena nanti konsepnya itu multiverse, bukan hal yang tidak mungkin. Nanti kita bakal melihat, oh ini yang muncul di serial nih, tapi dalam bentuk live action kayak gitu. Bukan hal yang mungkin itu bakalan terjadi. Beberapa karakter yang kita lihat di What If muncul di film-film ke depan. Mungkin di Doctor Strange yang kedua bakalan muncul. Jadi ibaratnya itu emang strategi Disney itu sudah terkenal bahwa nggak bisa ngelepasin salah satu segmen aja dari MCU itu ya. Iya, sepakat. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Kalau dari pengalamannya menonton?
Mungkin kurang lebih setuju sama dari kata Mas Albi tadi sih, memang untuk beberapa episode tuh memang kalau menurut pribadi saya kurang sih memang ceritanya. Anggap aja kayak episode pertama itu soal Captain Carter itu yang hitungannya rip off dari Captain America karena secara story mirip gitu. Tapi memang untuk beberapa episode kalau menurut saya pribadi bagus. Dia punya alur cerita sendiri, dimulai dari episode 2 yang dimana T'Challa jadi Star-Lord, terus dilanjutkan dengan ada juga yang tentang zombie, dan puncaknya itu di 2 episode terakhir tuh, di mana berkaitannya dengan si Ultron itu. Dan dari secara keseluruhan sebenarnya saya nggak berharap sih kalau misalnya kayak semua episode ini berkaitan, karena memang The Watcher ini kan sudah bilang sendiri banyak sekali multiverse gitu loh. Jadi saya nggak expect kalau misalnya saling berkaitan gitu sih. Dan memang terbukti akhirnya di seri ini menjelang akhir itu mereka berkumpul tuh bondingnya kurang gitu. Jadi cuma sekedar dari The Watcher butuh bantuan untuk kita menghentikan Ultron gitu. Jadi langsung bondingnya kurang, nggak, meskipun sudah diceritakan asal usulnya mereka semua sih, kecuali si Gamora. Nah itu kan memang planning awal dari si seri What If ini kan 10 episode kalau nggak salah kan, tapi karena pandemi dikurangi jadi tinggal 9. Nah itu sekarang akhirnya mungkin kita semua tahu episode apa yang hilang, yaitu gimana Gamora itu bisa ada di Sakaar terus ketemu si Tony Stark, belum menjadi Iron Man, cuma referensi armornya dari Hulkbuster gitu udah ada. Nah tapi cuma kalau secara keseluruhan sih untuk dibilang canon sih mungkin nggak setuju sih, karena memang nggak ada kaitannya dengan timeline utama dari MCU. Nah, tapi kalau soal terkait mau dijadikan live action, menurut saya juga nggak juga, karena kalau dijadikan live action karakter-karakter ini Kevin Feige bingung tuh mecahnya, karena udah banyak planning ke depannya. Jadi kalau ditambah kemungkinan What If jadikan live action tuh mungkin masih lama sih kayaknya tuh. Jadi mungkin buat cadangan proyeknya. Buat Itu sih. Dengan pemain yang berbeda ya, masih bisa ya. Soalnya kan beda universe, muka mungkin bisa bedain ya. Masih ada teknologi CGI sih, Mas. Bisa. Waduh, mahal. Oke, menarik. Nah, kalau dari Mas Bram gimana Mas Bram? Kalau secara keseluruhan? Agak ini sih, saya sebetulnya tidak terlalu menunggu untuk endingnya akan seperti apa, karena kalau saya pernah ngobrol waktu itu ya di DM atau di WhatsApp dengan Mas Setiawan, saya bilang sebetulnya ini cukup nanggung kan untuk setiap ending itu bersambung, dan ternyata di episode berikutnya akan cerita dari universe yang lain, cerita yang lain. Saya tidak menyangka bahwa episode 9 itu jadi gongnya mereka akan berkumpul semua, walaupun benar katanya Mas Nanda tadi, memang tidak ada bonding yang kuat, tidak ada eksplorasi cerita mereka as a group gitu loh maksudnya. Ini kan mengingatkan kita pada di 2012 ya, bagaimana Nick Fury mengumpulkan Avenger, tapi kan itu cerita yang cukup panjang juga sebetulnya kalau kita tarik di Avenger original team dari MCU itu. Kita selalu ingat bahwa after credit dari banyak film itu adalah bridging untuk Avenger gitu. Sedangkan kalau ini rasanya memang sangat dipadatkan, jadi mungkin banyak penjelasan, banyak yang seharusnya kita lebih dapat itu hilang gitu loh. Jadi walaupun 9 itu cukup nendang dan menjadi jawaban semua orang mungkin atas semua konflik yang ada 1 sampai 8, tapi memang rasanya terlalu dipaksakan aja. Mungkin sekitar, saya lupa, 30-40 menit itu terlalu pendek sih rasanya. Karena benar tadi soal Gamora memang tidak ada, terus kemudian kita juga nggak tahu kan Captain Carter kenapa bisa sama Black Widow yang ada di misi yang mirip dengan permulaan dari Captain America Winter Soldier waktu itu kan, ketika dia terjun menuju kapal yang akan dibebaskan sandranya itu. Nah, kita nggak tahu, padahal kalau kita ingat di ending episode 1, dia cuma keluar dari semacam portal dengan ada potongan tentakel monster gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya yang perlu, kalau saya sih sebenarnya pengen tahu gimana caranya. Karena kan ini sebenarnya PR juga buat kita penonton, membedakan Black Widow yang mana misalkan dari universe yang mana. Kalau kita tahu yang di ending dia ikut di dalam tim, maka kan dari universe zombie yang di akhirnya pegang anak panah dari siapa?
Hawkeye yang isinya si siapa? Ilmuwan Jerman itu, lupa saya namanya. Arnim Zola. Armin Zola. Jadi kan itu mungkin bisa kita apa ya, referensikan ke Widow yang ada di episode zombie. Jadi menurut saya sebenarnya kalau ini kemudian berdiri tunggal agak mengecewakan ya. Tapi kalau kemudian ini menjadi bridging story untuk the next project of MCU atau kemudian ini nyambung ke live action, mungkin akan ya melegakan lah gitu, Mas. Oke. Jadi ini pasti ada plus ada minusnya ya dalam arti. Nah, kalau dari Mas Dian gimana Mas Dian melihat keseluruhannya? Kalau secara keseluruhan ya, ini kan series What If ini adalah series yang kalau bagi saya paling nggak saya tunggu-tungguin gitu dari tiap pekan ke pekannya gitu. Bahkan kayak cuma formalitas saja untuk nonton gitu biar nggak ketinggalan ada update apa nih dari episode terbaru gitu. Soalnya kan dari episode awal tuh episode 1 yang si Captain Carter kan kita udah bahas tuh gimana saya responnya ngelihat What If ini kok ya begini doang ya, kayak cuma diceritain di universe A ada cerita tentang gini, universe B besoknya universe C gitu kan tiap episode kan tidak ada kesinambungan gitu. Jadi pada akhirnya saya selalu berpegang teguh lah pada What If ini hanyalah sebuah fan service yang memperlihatkan apa yang terjadi di universe lain gitu. Kalau misalnya si karakter ini nggak jadi seperti yang ada di universe utama itu kayak gimana gitu. Jadi itu yang membuat saya pada akhirnya ngelihat series ini tidak semenarik apa yang sudah disajikan di project-project MCU di fase 4 lainnya yang udah tayang gitu. Jadi tapi pada akhirnya secara keseluruhan total 9 episode ya, tetap ada 3 episode yang bikin saya terbelalak juga gitu ngelihat konsep ide ceritanya gitu, yaitu yang episodenya Doctor Strange, terus juga episode 8 yang lahirnya Vision Ultron sama episode 9 gitu. Jadi cuma 3 itu aja, sisanya overall saya kayak cuma ngelihat yang cerita apalah ya Partitor, apa sih ini kata saya, terus juga kayak ceritanya Killmonger juga kayaknya ya terlalu ketebak gitu, kayak ya begitu aja gitu, terlupakan lah, forgettable banget. Yang cerita Hank Pym juga kayaknya ya udah kayak cuma memperlihatkan universe lain itu ada yang terjadi dengan situasi yang berbeda dengan universe utama yang kita kenal. Dan juga satu hal yang saya merasa What If ini kurang adalah bagi para ini fans Marvel yang baru, mungkin baru lahir dari setelah Endgame gitu kan, banyak banget ya orang-orang yang baru lahir jadi fans Marvel setelah Endgame tuh banyak dan belum nonton semua film MCU fase 1 sampai 3, dia nggak akan bisa nikmatin What If ini secara keseluruhan karena terlalu banyak plot hole di sini yang dimana kita tahu kalau udah nonton semua kita tahu ini siapa, dia latar belakangnya apa gitu. Tapi kalau misalnya ada miss gitu 2-3 film kita nggak akan ngerti gitu. Jadi itu sih menurut saya What If ini ya series yang itulah kalau kata Mas Albi tadi tuh apa menarik gak menarik ya gitu. Itu sih. Nah, jadi kembali lagi sebelum nonton What If ya harus nonton seluruhnya dari Iron Man pertama dong. Ya. Tapi bener kata Mas Dian sih, mau nambahin tadi kan kalau misalnya ada fans yang baru nonton itu nggak serta-merta bakal mengikuti. Itu terjadi sama istri saya karena saya nonton What If itu berdua sama istri gitu kan, beberapa episode. Ini adegan dari mana ya? Ini dari mana gitu? Bener, itu terjadi kebingungan itu buat mereka. Jadi saya harus effort lagi. Ini cerita dari Captain America, ini cerita dari apa namanya Age of Ultron dan sebagainya kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa nikmatin nggak, dalam arti nggak usah mikirin oh ini petunjuk dari istilahnya gimmick dari mana ya sebenarnya itu misalkan kita sebagai orang yang belum pernah nih nonton istilahnya MCU lah, nonton ini kalau menurut Mas Albi pendapatnya gimana Mas Albi? Mungkin tetap bisa dinikmati tapi nggak ada punya apa ya history gitu. Kalau kita kan udah pernah nonton semua Phase 1, 2, 3 gitu, semua film di apa namanya di phase tersebut udah kita tonton, jadi kita ada kayak kenangan. Oh ini muncul dari sini. Oh ini kan yang bagiannya misinya Captain America. Oh ini kan harusnya apa namanya yang jadi Star-Lord itu bukan T'Challa tapi siapa nama aslinya lupa tuh. Star-Lord nama aslinya siapa? Chris Pratt, itu aktor ya? Bukan. Siapa? Lupa aktor namanya. Lupa ya. Quill itu. Peter Quill ya kan. Ini Peter Quill ya. Awal mulanya jadi apa namanya? Jadi Star-Lord kan berbeda dengan T'Challa gitu. Kita punya memori itu. Sedangkan kayak istri saya sebagai contoh ketika nonton itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi
justru kebanyakan nanya dan ini dasarnya ceritanya dari mana kayak gitu. Tetap bisa nonton tapi nggak ada impresif yang seperti apa gitu. Kalau gitu bisa disimpulkan ini cuman sebagai fan service dong. Kalau menurut kalian gimana nih, Mas Nanda? Iya, setuju sih, daripada ke alur cerita mungkin keseluruhan seri ini lebih ke fan service ya, karena setuju sama kata Mas Albi, teman-teman saya sendiri yang ngikutin What If ini akhirnya nontonnya juga kebanyakan di skip karena memang yang mungkin nggak nonton Marvel lengkap itu dari awal sampai akhir bingung gitu loh, kayak misalnya kalau saya sendiri ngerti referensi ini dari mana, teman-teman saya nggak ngerti ini soal apa gitu sih. Kalaupun ngerti mungkin cuma beberapa episode, seperti yang episode 1 mengerti Peggy Carter nih apa. Jadi tapi kalau udah ceritanya kayak rumit seperti misalnya si Iron Man diselamatkan oleh Killmonger, itu kan udah agak berbeda kan ceritanya. Jadi udah bingung ini timeline-nya ini settingnya di mana, terus abis itu Hank Pym kenapa bisa jadi jahat terus membunuh semua Avenger gitu. Jadi secara plot hole juga, tapi secara karakter-karakter juga ini memang agak membingungkan buat penonton-penonton baru sih. Jadi memang lebih sekedar fan service. Kalaupun yang dari episode ini yang menurut saya lebih baik daripada filmnya itu episode 8 sih, karena memang kalau menurut saya itu episode 8 tuh harusnya cerita asli dari Avengers Age of Ultron sih. Memang dari judul sendiri Age of Ultron, intinya eranya Ultron. Nah, memang ditunjukkan di episode 8 itu bagaimana Ultron menang, dan ditunjukkan kalau memang dia lebih kuat daripada Thanos itu sendiri gitu loh. Lebih punya potensi intinya. Nah, jadi kalaupun secara keseluruhan sih emang lebih ke fan service. Kalaupun dibilang bagusnya, kalau menurut saya secara keseluruhan tuh paling bagus tuh episode 8 sih. Maksudnya saya sendiri nerima gitu loh bagusnya. Lebih dari itu mungkin ya sekedar nunjukin aja kalau di universe lain ada cerita lainnya begitu sih. Kalau itu cocok dengan Age of Ultron karena berlangsungnya itu lama ya, sampai hancur dunia semua ya, bukan hanya beberapa hari aja ya. Kayak di film. Definisi Age of Ultron sesungguhnya sih Mas. Oke, nah Mas Bram, kalau menurut Mas Bram itu sebenarnya itu keadaan ini dan nanti di mana kesannya itu orang-orang istilahnya yang hanya sebagai fan service aja lah. Ini sebenarnya ini kelebihan atau kekurangan nih, kelemahan? Karena kan gini, kalau saya pribadi sih nggak tahu nih, saya pribadi nggak bisa meletakkan diri saya karena saya belum ketemu orang istilah yang belum pernah nonton MCU menonton serial ini. Jadi saya nggak tahu nih mereka itu nangkapnya seperti apa. Tapi kalau yang saya nangkep ini sama seperti kayak Mas Nanda, Mas Albi bilang itu, bahwa yang memang istilahnya kayak ini seolah-olah ini kita cuma harus istilahnya oh ini dari ini, oh iya jadi ada kenangan, oh iya ini what if-nya ini kalau dirubah gini, iya menarik juga ya. Tapi kalau sebagai orang yang nggak pernah nonton MCU sih belum pernah nanya sih. Nah, hal itu menurut Mas Bram itu kelebihan atau malah kelemahan? Menurut saya kelebihan sih, Mas. Satu, artinya ini kita lihat dua sisi ya. Artinya dari kemudian kita yang memang sudah mengikuti dari P1 dan juga mereka-mereka yang baru menonton sekarang misalkan. Itu kelebihan buat kita karena kita selalu berimajinasi dari awal. Bagaimana jika misalkan Steve Rogers dengan Peggy Carter misalkan, atau bagaimana ketika Killmonger tidak mati atau Killmonger ternyata jadi baik dan bersaudara dengan T'Challa dan segala macam. Jadi menurut saya itu cukup mungkin mengobati pikiran liar atau teori-teori liar yang selama ini mungkin kita dan seluruh fan MCU punya gitu loh. Tapi satu sisi mungkin MCU juga gambling bahwa ketika orang baru nonton dan mereka tertarik, mereka akan mencoba untuk nonton film-film lamanya, untuk mencari tahu sebetulnya plot hole apa, atau misalkan bagaimana seharusnya yang terjadi pada main universe-nya misalkan. Bagaimana kemudian seorang Gamora mungkin di satu universe ternyata dibesarkan oleh Thanos loh, walaupun dia mengalahkan itu tidak pernah bisa. Atau bagaimana kemudian Peter Quill menjadi Star-Lord dan kemudian bergabung bersama Avenger di Infinity War dan juga Endgame gitu. Tapi satu sisi ini juga pasti kekurangan untuk mereka yang baru nonton, karena sebetulnya nggak usah jauh-jauh untuk melihat ininya aja ya, nggak usah jauh-jauh untuk melihat plot hole atau kemudian original story dari masing-masing episode.
Tapi bagaimana multiverse saja pasti mereka akan cukup mempertanyakan ketika mereka tidak nonton Loki gitu loh. Karena kan kita sudah bisa ngomong soal teori multiverse, banyaknya orang, banyaknya misalkan kita di sini ngomong ternyata ada setiawan yang berbeda loh, dunia A, dunia B, dunia C misalkan. Itu kan kita tahu dari Loki gitu loh. Tapi ketika orang tidak nonton Loki, ya dia pasti tidak akan tahu soal kenapa Tony Stark mati di episode A, ternyata di episode B dia hidup, tapi di episode 9 dia muncul bersama Gamora misalkan. Jadi menurut saya ini gamblingnya Marvel aja untuk kemudian nge-guide fans baru, tapi di satu sisi juga menyenangkan kita dan apa ya bahasa saya menguatkan loyalitas kali ya buat para fans ini. Oke. Menguatkan loyalitas dan menjaring fans baru untuk menonton film klasiknya ya. Iya. Bisa jadi. Tapi kan dari di awal pembuka kan The Watcher kan udah ngomong, saya udah menjelaskan bahwa ini ternyata ini multiverse nih. Di setiap kali pembukaannya kan udah dijelaskan. Maksudnya apa nggak cukup itu, Mas Bram? Enggak sih Mas, kita aja yang fansnya MCU atau yang sudah menonton dari PS1, kita masih di awal kalau masih ingat kita mempertanyakan The Watcher ini siapa? The Watcher ini akan bagaimana kalau kita menilik pada komik misalkan, ya kan? Artinya kemunculan The Watcher kali ini memang sebetulnya juga tidak cukup menjawab. Dia siapa? Perannya yang seakan-akan menjadi Tuhan ini kan tidak menjelaskan apa fungsi dia gitu loh. Beda dengan kemudian fungsinya siapa yang musuh terakhir di Loki itu kan cukup jelas bahwa dia kenapa menciptakan multiverse dan segala macam. The Watcher ini kan The Watcher ini apa fungsinya dari awal? Kenapa multiverse itu kemudian banyak dan kenapa dia tidak bisa melakukan apa-apa sampai akhir? Itu sih Mas buat saya. Oke, menarik. Nah, Mas Dian gimana Mas Dian? Setuju nggak dengan istilahnya bahwa ini merupakan ada dua sisi, bisa menguntungkan atau istilahnya malah bisa menjadi kelemahan dalam arti dengan istilahnya tadi itu dengan banyak plot hole atau istilahnya episode yang terlalu sedikit. Iya, kalau saya sih setuju ya dengan apa yang dijelaskan Mas Bram tadi, karena kayaknya udah detail dan lengkap banget gitu. Untuk kelebihan dan kekurangannya saya rasa udah mewakili kita semua di sini dan juga banyak fans Marvel di luar sana yang udah selesai nonton What If ini ya. Tapi mungkin kalau saya hanya sedikit menambahkan aja gitu dengan What If ini yang ya kita udah banyak lah ngomong kekurangannya tadi dengan banyaknya plot hole yang fans baru Marvel kurang bisa nikmatin. Bagi saya sih satu itu adalah kalau dikatakan tadi Mas Setiawan menanyakan apakah ini bisa jadi kelebihan fan service ini, saya rasa nggak juga gitu, karena saya merasa masih banyak fans yang sampai selesai nonton What If ini masih tidak impress dengan kehadiran series ini gitu. Kayak sekedar ini cuma mengisi plot kosong antara jarak yang cukup jauh tuh di Disney Plus antara Loki sampai Hawkeye itu kan cukup jauh gitu untuk konten Marvel yang baru. Jadi saya masih merasa ini ya tidak lebih dari sekedar salah satu project gambling. Tadi saya lupa siapa yang ngomong soal project gambling, tapi saya setuju banget soal itu. Jadi ya itulah menurut saya What If ini masih belum bisa memberikan impresi yang berkesan untuk fans. Karena kita nggak tahu nih, yang dari What If ini, yang animasi-animasi ini akankah memberi pengaruh nantinya untuk ke live action ya, baik dari segi ceritanya ataupun karakter yang udah dilibatkan di sana, itu saya nggak tahu apakah mereka akan terlibat nantinya, kita nggak tahu. Mungkin kita bisa aja gitu kayak berspekulasi, oh nanti bisa aja nih ada si Killmonger nanti pindah ke universe utama, tapi kan ini masih terlalu liar untuk kita bicara teori itu. Atau ini sebagai istilahnya sebagai bahan tadi itu yang disimpan oleh Marvel ataupun Disney, istilahnya oh ya dan nanti kapan waktu ini misalnya kita lihat nih episode berapa yang paling disukai, misalnya versi mana yang paling disukai, oke nanti kalau gitu kita buatin seri animasi khusus untuk mereka, istilahnya seperti itu mungkin kali ya, karena kan bisa jadi kan, bahkan ya gimana? Bahkan saya baru itu lihat beritanya tadi pagi sih ya, waktu malam waktu Amerika, ternyata emang udah direncanakan tadinya untuk yang episodenya Star-Lord T'Challa itu tadinya bahkan udah mau disiapkan untuk spin-off sendiri gitu.
Jadi saya rasa emang benar ada kemungkinan untuk nanti yang paling menarik perhatian yang mana itu nanti bakal diangkat lagi. Ini juga mungkin yang terjadi pada Star Wars Vision nih. Kayaknya ini mana yang dilihat mana yang paling bagus nih, mana yang paling misalnya mereka itu paling penonton paling suka ya itu akhirnya diangkat. Emang bener sih itu strategi yang udah kita kurang lebih bisa raba-raba. Nih Mas Dian tadi kan ngomongin mengenai 3 episode yang paling favorit nih, yakni episode keempat yang mengenai Doctor Strange, terus 8 dan 9. Kenapa tuh? Kalau yang mungkin dari Doctor Strange dulu ya kali ya. Jadi setelah 3 episode awal yang saya ngerasa apa sih ini gini-gini doang gitu ibaratnya kan ya. Episode 4 itu benar-benar bisa menyajikan sebuah cerita yang berbeda dari MCU secara keseluruhan gitu. Dark banget lah bisa dibilang gitu kan. Saya suka banget dengan konsep dan ide ceritanya yang benar-benar di luar kotak gitu, yang belum pernah terpikirkan bakal ada gitu. Kita datang nonton What If itu nggak akan terpikirkan ada cerita seperti ini gitu, yang dimana Dr. Strange begitu frustasi dengan kematian si Dr. Palmer, yang bikin dia pada akhirnya melakukan suatu hal yang berbahaya yang pada akhirnya menghancurkan universe-nya gitu. Jadi bagaimana ceritanya itu disajikan juga dikemas itu benar-benar bisa membawa ini ya sisi emosional penonton banget gitu. Gimana dia ulang-ulang kali mencoba gimana caranya kekasihnya ini hidup lagi, tapi ujungnya menemui kebuntuan sampai di situ dilibatkan juga si The Ancient One yang pada akhirnya memegang peranan penting juga di situ, yang waktu dia memisahkan Dr. Strange itu jadi 2 itu, aduh gila keren banget sih kata saya itu cerita. Salah satu cerita yang paling berkesan yang pada akhirnya juga melahirkan karakter Dr. Strange Supreme yang sangat berpengaruh di What If ini secara keseluruhan. Itu satu ya episode yang paling saya suka banget tuh episode 4. Nah terus kenapa episode 8 dan 9, kalau saya nulis secara singkat di story saya tuh The Another of Infinity War dan Endgame gitu. Jadi mungkin ini adalah cerita alternatif yang paling pas untuk menggantikan misalnya ada sisi alternatif selain Infinity War dan Endgame-nya Thanos, ini yang paling cocok dan paling pas lah. Dengan Ultron yang begitu superiornya, begitu luar biasanya, kita nggak nyangka ternyata dia bisa sekuat itu gitu. Dengan ketika si Ultron bergabung dengan Vision itu aja udah powerful banget, ditambah Infinity Stone, dan ternyata benar-benar gila di mana dia bisa mencapai level kesadaran yang setara The Watcher, dia bisa melihat ada universe lain. Itu sih gila banget sih kata saya, itu benar-benar episode 8, wah gila, itu benar-benar bikin banyak orang pasti teriak-teriak nonton episode 8 itu, saya yakin sih, dan akhirnya ditutup dengan cukup baik gitu, meskipun ya terlalu sederhana kata saya, tapi cukup ditutup dengan baik di episode 9. Jadi pada akhirnya yang bikin saya berkesan kalau nonton What If ya cuma 3 episode itu aja. Oke. Nah ini nyambung dari Mas Dian nih. Kalau istilahnya di Endgame itu atau Infinity Wars kita menyalainnya Star-Lord. Lu si Star-Lord tuh padahal si itu udah mau kalah. Kalau ini saya nyalainnya Watcher, ngapain sih ngobrol-ngobrol sih, kedengeran deh. Ya lu nonton nggak usah komentar tuh, kedengeran tuh. Iya betul. Kalau dia cuma nonton doang nggak banyak komentar kayak penonton sepak bola dan lain-lain yang duduk diem gitu, ya udah nggak bakal kacau tuh. Episode 8 9 nggak bakal ada. Nah, iya. Oke. Nah, ini Mas Albi sama Mas Nanda nih, What If di dalam komik baca gak nih kalian? Familiar gak? Saya nggak baca, di komik nggak baca. Nggak baca ya? Kalau Mas Nanda? Ya, dan nggak tahu malah itu ada. Oh, nggak tahu. Ya, lebih kepada ini kan kan dijelasin ini Earth mana, universe mana, lebih ke situ kan kalau di komik. Tapi kalau yang secara spesifik What If itu dia nggak pernah tahu atau nggak pernah lihat gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat yang kemarin sih, setelah saya cermati, itu agak-agak gini nggak sih? Atau mungkin ini salah satu strategi dari Disney, karena kan pada saat di akhir Loki kita lihat bersama bahwa ada sekitar 60 lebih cabang yang terpecah gitu ya. Nah, siapa tahu dengan serial What If ini adalah MCU itu mau nyicil universe-nya mana yang mau dikeluarin gitu kan. Jadi biar nggak numpuk di film Spider-Man No Way Home ataupun di Multiverse of the Madness gitu kan, supaya nggak numpuk di sana 60-nya muncul. Jadi mungkin dicicil lewat serial What If ini. Jadi ketika nanti kita nonton, ya mungkin hanya cameo-cameo yang pernah muncul di serial What If episode season 1, mungkin muncul di Spider-Man atau muncul di Doctor Strange. Nah, mungkin itu akan kelihatan di sana, dan MCU nggak akan kerepotan lagi untuk mendatangkan universe lain yang belum pernah dilihat di serial What If. Kalau saya pikir sih mungkin arahnya ke situ kali ya, apa yang akan dilakukan oleh MCU lewat serial What If ini. Menarik sih. Mungkin aja dalam arti daripada dia pusing-pusing
kok bisa jadi X-Men, mutant, kok bisa jadi Blade, vampir nih. Dari dulu nggak ada vampir, nggak ada Dracula istilahnya. Ini kok bisa muncul nih. Nah, mungkin aja paling gampang itu ya udah melalui multiverse, di mana istilahnya di universe itu ya emang ada vampir gitu kali Mas ya, ada mutant. Mungkin sih kayak gitu. Apalagi belum lama kan produsernya S.E. Bradley juga bilang bahwa ini kemungkinan besar akan dilanjutkan ke season 2 kayak gitu. Nah, di season 2 ini mungkin akan ada superhero dari Phase 4, mungkin dari Eternal atau Shang-Chi yang bakal masuk, dan tidak menutup kemungkinan bakalan ada superhero yang diperkenalkan lewat serial What If ini sendiri sebelum nanti tayang di live action-nya. Kemungkinan sih kayak gitu, Mas. Nah, kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Familiar dengan komiknya nggak Mas? Baca sih enggak, tapi tahu kalau komiknya tuh ada judulnya What If. Tapi kalau secara keseluruhan dari 9 episode itu yang kalau benar-benar ada bukan benar-benar ada secara keseluruhan ceritanya sama, tapi referensinya paling mungkin kalau kayak yang baca komik tahu tuh mungkin dari episode 3 sih, mungkin yang dimana si Hank Pym tuh jadi Yellow Jacket, karena memang kan di komik sendiri memang si yang harus menjadi Ant-Man itu memang si Hank Pym kan, tapi memang dia Hank Pym itu punya kayak semacam gangguan kejiwaan gitu, jadi memang dia kasar ke istrinya, kasar ke anaknya, memang seperti itu sih. Jadi yang diangkat dari komik yang paling dinotis ya memang dari episode 3 itu aja sih, di mana si Hank Pym jadi Yellow Jacket. Cuma kalau secara keseluruhan itu memang berbeda dari komik sih. Kalau imajinasinya seri What If ini benar-benar out of the box gitu sih. Terutama kalau menurut saya yang paling out of the box itu memang episode 2 sih memang gitu. Jadi ceritanya benar-benar unexpected, di mana perubahan dari Peter Quill ke T'Challa itu bisa mempengaruhi satu galaksi, bahkan ke Thanos itu sendiri sih. Tapi memang kalau secara keseluruhan memang nggak ada, seingat saya nggak ada komik yang membahas cerita-cerita itu sih, kecuali soal Hank Pym itu. Oke, nah kita nyambung nih Mas Nanda. Yang paling berkesan di episode berapa nih? Paling berkesan sih, paling bagus atau paling ini secara cerita keseluruhan? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan sih episode 2 itu bagus, karena saya suka ceritanya itu susah ditebak memang. Jadi benar-benar beda dari episode pertama, di mana kalau episode pertama cuma diganti dari Steve Rogers ke Peggy Carter. Ini benar-benar berbeda, jadi secara cerita unexpected, bahkan nggak ngira kalau si Thanos itu tiba-tiba muncul jadi baik, terus yang jadi The Collector tuh nggak ngira sih. Sebenarnya cerita-cerita itu banyak, cuma memang permasalahannya itu karena plot hole itu sendiri sih. Episode 3 saya juga suka karena gimana sih kalau si Avenger ini mati duluan, nah tapi secara plot hole itu nggak make sense gitu loh, gimana si Hank Pym ini mendapatkan datanya dan lain-lain. Terus yang selanjutnya saya suka itu Doctor Strange, saya setuju sama Mas Dian tuh memang ceritanya juga bagus. Dan terakhir tuh episode 8 sih, karena memang menurut saya itu Age of Ultron sesungguhnya sih, Mas. Dan konsep animasinya itu saya teringat-ingat tuh Galactus sih Mas, jadinya Mas, begitu saat di adegan di mana si makan itu ya Ultron makan universe tuh mirip banget kayak Galactus ya Mas. Jadi saya pikirin kayaknya mungkin deh kalau misalnya Galactus tuh dimunculkan gitu loh. Kalau misalnya nanti seperti film Eternals yang di masa Celestial tuh raksasa gitu, cara mereka menunjukkannya sukses, menurut saya sih jadi mungkin sih dengan menonton serial dari episode 8 di What If itu, kalau si Galactus bisa muncul. Oke. Nah, kalau Mas Bram gimana Mas Bram? Episode yang paling berkesan? Sama sih Mas, episode 8. Kalau saya mungkin agak beda ya ketika bicara 3 episode terbaik tuh, paling menarik ada 8 karena memang Ultron-nya Vision itu sangat apa ya buat saya, benar kata Mas Dian tadi, ini memang musuh yang sangat layak menggantikan seorang Thanos gitu loh. Bahkan kalau kita tahu ketika Thanos punya Infinity Stone 6 batu itu kan dia tidak sekuat, bahkan dia bisa menembus barrier dari The Watcher gitu loh. Jadi ini kayaknya memang kuat banget, apalagi kalau kita tahu Vision sebijak itu, sekuat itu, digabung Ultron yang juga kuat. Jadi memang munculnya dia itu adalah sesuatu yang memang ngegong banget harusnya sebagai
menurut saya bukan best villain, tapi mungkin better villain dan Thanos gitu loh. Dan kalau kedua adalah jelas episode 9 sebagai ending yang udah kita bahas dari awal, dan yang ketiga itu mungkin malah episode zombie buat saya. Karena sebenarnya kalau kita ingat episode zombie itu kan juga menjadi bridging untuk munculnya si Ultron Vision itu kan, gitu loh. Yang kemudian di ending kalau nggak salah Wanda sudah akan marah begitu dengan ribuan ini zombinya, terus kemudian muncullah satu karakter yang ternyata itu menjadi musuh terakhir, menjadi raja terakhir gitu ibaratnya. Gitu, Mas. Kalau gitu, ini bisa nggak episode 89 ini sebagai tanda kutip ini penebusan dosa dari Age of Ultron versi layar lebarnya? Dalam arti mereka mendengarkan, oh ini kritik-kritik, ya udahlah kita munculin lagi nih. Gimana Mas Bram? Bisa sih, Mas, bisa. Tapi sebenarnya menurut saya enggak ini sih ya, bukan kemudian kita untuk membandingkan, karena menurut saya Ultron juga memang digambarkan tidak sebesar bagaimana Ultron di kartun misalkan. Saya tidak tahu di komik ya. Kalau kita ingat misalkan paling gampang di Avenger Earth Mighty Hero, dia kan sangat kuat. Kemudian kalau tadi Mas Nanda bilang Ant-Man adalah Hank Pym gitu kan. Kalau kita tahu memang Ultron itu kan adalah ciptaan Hank Pym dan juga si Tony Stark gitu lah. Dan kalau kita lihat, saya ingat di Earth Mighty Hero memang dia sangat powerful dan sekuat itu. Dan ketika di tahun 2015 muncul Avenger kedua Age of Ultron yang dia gitu aja, ya menurut saya memang porsinya sekian loh, nggak kemudian dibesarkan lagi. Jadi mungkin ini cuman semacam apa ya, membuat kita lega aja kalau waktu itu berpikir jangan-jangan Ultron menang misalkan gitu. Karena sebenarnya kalau mau diakuin setelah kita lihat Avenger dari 3 fase ya sampai kemarin kemudian Endgame, kita tuh merasa bahwa, kalau saya secara pribadi, saya merasa bahwa Avenger itu selalu menang di trailer, atau film MCU itu selalu lebih menarik trailer, dan kita selalu merasa kentang ketika kita melihat kita melihat filmnya. Kayaknya ekspektasi gue tinggi banget misalkan. Ternyata filmnya, ya itu pendapat saya sih, tapi monggo yang lain. Gimana Mas Arbi? Sama itu kayak yang gue alami di Civil War juga gitu. Kalau Civil War ini banyak gitu, kalau di komik gitu kan, trailernya ini cuma ada berapa 10 gitu ya, kentang gitu. Jadi Dan itu di lapangan udara lagi Mas Albi ya? iya, di bandara. Terus nggak yang kan kebayangnya kayak head to head kelompok pro registrasi dan anti registrasi gitu kan. Bayangnya itu bakal kayak wars yang kayak gimana tuh, 10 superhero buat apa gitu. Itu paling kerasa banget kentang. Atau ini Mas, kalau boleh masuk dikit, satu contoh yang kentang banget adalah kalau kita ingat di terakhirnya Captain America Civil War, itu kan pertama kali sebenarnya kalau tidak salah pengenalan dari Wanda dan juga si kembarannya kan, si Quicksilver gitu loh. Tapi ternyata musuh yang mengurung mereka itu kan dengan cepat mati di Avenger Age of Ultron gitu loh. Dan nggak ada apa-apanya mereka itu. Dan dan ternyata masalahnya Ultron yang akhirnya membuat masalah di film itu, dan di Sokovia yang akhirnya berlanjut sampai Civil War, berlanjut sampai yang lain. Menurut saya itu salah satu contoh ya, menurut saya contoh kekentangan dari film MCU. Tapi justru karena mereka merilis trailer-trailer yang benar-benar wah, akhirnya kita sering kentang. Akhirnya ini saya belajar untuk tidak menonton trailer secara sungguh-sungguh mulai dari MCU itu. Kalau dulu itu saya penggila trailer lah. Kalau sekarang kayaknya oke, ya udahlah, nggak mau kecewa. Nah, Mas Albi, tadi kan kita dengar nih semuanya ini episode 8, 9, rata-rata 8, 9. Nah, kalau Mas Albi gimana Mas Albi yang top episode-nya? Top episode saya yang pertama itu hampir sama kayak Mas Anda, episode 2. Itu kan ada cerita yang berbeda gitu loh, di mana Thanos akhirnya jadi anggota Avenger, dan kita juga bisa melihat hubungan yang lebih harmonis antara Rooker ya, dan juga Star-Lord gitu, dibandingkan dengan Peter Quill yang brengsek, sikilan, cari musuh. Sedangkan kalau Avenger versi secara ini hampir seluruh galaksi yang
dilewatinya justru damai dan dia bahkan jadi fans gitu dari apa namanya The Pursuer, Coret The Pursuer gitu. Itu cukup menarik sih, walaupun pada akhirnya kita bisa ngeliat sosok dari The Collector yang akhirnya bisa mengkoleksi banyak senjata superhero sampai itu jadi tanda tanya, kok dia bisa koleksi Mjolnir gitu, apakah dia layak untuk memegang itu atau gimana, itu masih misteri. Terus episode selanjutnya yang paling saya suka itu adalah ketika Party Thor, itu episode berapa ya? 7 ya kalau nggak salah ya. Episode 7. Dan juga episode ke-8 di mana Uatu sama Ultron itu ada adegan berantem. Nah, di episode 7 juga sama, ada adegan Captain Marvel sama Thor itu berantem, seolah-olah kita kayak lagi nonton film Dragon Ball gitu. Iya betul. Nah, itu salah satu scene yang paling saya sukain di 2 episode itu, di adegan berantem itu kayak ngeliat anime, dan itu total banget gitu berantemnya, sampai ada telepati bilang tuh kayak ngeliat Goku sama Vegeta tuh lagi fight gitu. Itu puas banget itu ngeliatnya. Nah, cuman di 3 episode itu aja, lainnya ya datar-datarnya. Kayak yang tadi komen saya di awal, bagus-bagus, enggak, seru-seru, enggak gitu loh. Tapi 3 itu top of mind lah, paling disukain dari semua episode yang ada. Iya, kayak ini Disney ini udah mulai melirik-lirik anime nih, soalnya di Star Wars Vision juga mulai anime, terus yang pas si Killmonger juga kan pakai bajunya kayak mirip-mirip Vegeta ya. Itu benar-benar, terus bikinnya ngomongnya kayak mau bikin Gundam, nah itu segala macam. Itu ya. Nah, jadi itu kayaknya emang udah melirik-lirik. Juga ya, benar. Nah, Mas Dian, menurut Mas Dian ini seberapa besar nih pengaruhnya terhadap MCU ke depannya nih? Atau ini cuman tadi yang pada bilang ini cuman istilahnya buat nunggu si Hawkeye aja nih? Atau mungkinan besar ini bisa mempengaruhi besar nih? Kalau besar sih saya nggak yakin ya. Karena kayaknya sih MCU itu dengan Kevin Feige sudah punya plan jangka panjang gitu. Arc story-nya seperti apa kan kita kayaknya udah mulai kebaca gitu, dengan nanti ada Thor Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Volume 3, terus juga kayak nanti ada Fantastic Four. Fantastic Four saya rasa pun nggak perlu ada kaitan dengan What If, masih bisa dilahirkan gitu di universe utama. Jadi saya masih bingung gitu kalau untuk meraba pengaruhnya nanti ke live action ini apa gitu. Mungkin kayak ini aja Kak, yang paling memungkinkan cuma di Doctor Strange in the Multiverse of Madness gitu. Ya mungkin aja nanti bisa menghadirkan si Doctor Strange Supreme. Itu doang sih. Tapi kalau sisanya saya nggak melihat ada kesinambungan yang bisa ditarik lurus gitu untuk menuju ke universe utama dari What If ini gitu. Jadi kalau dari saya sih, saya masih merasa ya mungkin nanti alternatifnya itu yang sering kita bahas itu adalah nanti mungkin X-Men lahir di salah satu universe alternatif gitu. Jadi itu kan yang paling gampang, karena mutant itu kan kekuatan superhero-nya ada dari lahir gitu. Sementara di MCU yang kita kenal udah berusia 1 dekade ini nggak ada yang punya kekuatan dari lahir gitu. Jadi mungkin itu doang sih kalau pengaruhnya kata saya. Nah, kalau menurut Mas Bram gimana Mas Bram? Apa perlu nggak memaksakan atau menarik istilahnya salah satu universe dari What If itu ke istilahnya dunia MCU yang sekarang di layar lebar? Saya sih masih berpikir ini akan punya dampak ya Mas untuk MCU, apalagi live action MCU ke depannya. Cuman yang mana itu mungkin masih jadi pertanyaan, apakah mungkin Marvel dan Disney akan melihat mana yang paling favorit gitu dari 9 episode, atau dari paling tidak 8 cerita yang berbeda ini di What If. Tapi kalau saya bilang kan dengan multiverse sebetulnya mereka sangat bebas untuk mengakhiri yang sudah ada dan juga memulai cerita baru out of nowhere. Misalkan mereka menciptakan itu menjadi sah menurut saya. Kita sebagai fans misalkan mempertanyakan ini dari mana muncul karakter ini, terus mereka misalkan berdalih ini dari universe yang Z atau yang Y misalkan, ya udah kita kan nggak bisa bantah juga, akan semakin besar aja lingkupnya, dan mungkin akan seperti, menurut saya sih akan seperti universe komik yang rasanya mungkin bisa jadi tidak berurutan dari zaman dia lahir, tapi akan punya versi misalkan di tahun 90 sekian atau di tahun 2000 sekian, ya cerita yang berbeda misalkan. Atau misalkan kita mengenal Avenger yang sekarang di MCU, tapi kan cukup berbeda dengan Ultimate Avenger yang ada di animate series gitu misalnya. Jadi menurut saya itu memperluas aja Mas. Tapi apakah ini berlanjut atau tidak, jelas
mungkin akan menunggu bagaimana pasar dan kita sebagai penonton ya, gitu. Menarik, menarik. Nah, kalau dari Mas Nanda nih, kira-kira kalau dari karakter-karakter yang ada nih dari di What If ya serial ini nih, kira-kira karakter yang mana nih yang mungkin bisa ditarik, kecenderungan ditarik ke MCU layar lebar? Pertama sempat mengira bakal muncul di live action untuk film MCU sih, pertama di si Doctor Strange sih saya kira sih, cuma dengan ending dari What If episode 9 di mana dia bilang akan berada di sana buat menjaga Killmonger sama Arnim Zola biar nggak keluar dari universe itu, justru saya lebih ke arah yang bakal muncul itu justru The Watcher sendiri sih. Jadi setelah menonton keseluruhan episode 9 episode ini mungkin ajang dari Marvel juga untuk memperkenalkan peran dari The Watcher ini apa sih. Jadi ibaratnya memperkenalkan kekuatannya apa, tugasnya apa. Jadi begitu ntar dibawa ke live action, orang-orang udah nggak, yang nonton udah nggak pusing ngapain ini orang di sini gitu sih. Mengingat juga dan mungkin The Watcher belajar akan kesalahannya biar nggak ngomongin orang dari belakang lagi ya, biar nggak gibahin atau musuh-musuh lainnya. Takut dia gibahin terus si Kangnya denger bikin masalah lagi ntar kan. Jadi mungkin The Watchers yang bakal muncul sih, karena memang ini menurut saya perkenalannya buat karakternya ini apa, tugasnya apa. Jadi yang untuk karakter lainnya mungkin enggak sih. Cuma kalau pendapat saya sendiri The Watcher itu bakal muncul, mengingat juga multiverse sudah diperkenalkan sih. Jadi mungkin seri What If ini lebih menjelaskan, melanjutkan yang diceritakan di Loki, dampak multiverse-nya, dampak terbunuhnya si Kang itu apa. Nah, jadi tugasnya beralih ke The Watcher ini. Dan dengan banyaknya leak-leak yang tersebar di internet, terus dengan potensialnya film No Way Home sendiri, menurut saya sendiri sih masuk akal sih kalau The Watcher ditarik ke film-film MCU ke depannya. Oke, menarik. Nah, Mas Albis gimana Mas Albis? Setuju gak dengan Mas Nanda? Atau ada pemikiran tersendiri? Waktu atau The Watcher itu kemungkinan bakalan muncul di beberapa film MCU ke depan, terutama yang berhubungan sama multiverse. Dan saya ada ketambahan, yaitu Killmonger. Itu bukan hal yang nggak mungkin, mengingatkan David Bowie sekarang udah maklum gitu kan. Dan dulu betul saya pernah berteori sama Mas Bram nih, pada saat dulu awal kita ngomongin MCU, pertama kali ngobrol-ngobrol, kemungkinan Killmonger ini ditarik sebagai Black Panther itu bisa juga gitu. Dan itu beberapa fans berharap juga hal yang sama, dan juga Michael B. Jordan juga udah bilang siap untuk kembali main di film Black Panther gitu. Mungkin dengan kostum Golden Jaguar gitu kan di media sosial juga Golden Jaguar apa Golden Leopard gitu ya. Itu bisa juga dibikin cerita seperti itu gitu. Bisa jadi nanti ada dua kandidat yang bakal jadi penerusnya T'Challa, baik itu Shuri ataupun Killmonger, dan mengambil cerita yang mirip-mirip dengan apa yang terjadi di What If gitu. Hanya saja kalau di What If itu kan Killmonger-nya tetap punya misi yang jahat, tetapi mungkin aja di selanjutnya karena di film selanjutnya karena Eric Killmonger sudah pernah membalaskan dendamnya gitu sama keluarga T'Chaka dan juga T'Challa, mungkin berubah pikiran untuk menjadi lebih baik gitu. Apalagi di akhir Black Panther itu kan T'Challa menginformasikan ke dunia bahwa Wakanda itu adalah salah satu cita-cita dari Eric Killmonger. Nah, bukan hal yang nggak mungkin Eric Killmonger ternyata di akhir itu nggak mati, karena kan kita nggak dilihatin ada pemakamannya segala macam, lukanya kayak apa, cuma mungkin habis lihat matahari di bukit pingsan, siapa tahu diobatin sama Shuri gitu kan. Mungkin itu salah satu yang bakalan muncul di film Black Panther atau Wakanda Forever ya, Black Panther 2. Mudah-mudahan sih kayak gitu, biar peran Black Panther ini bisa berkesinambungan walaupun Chadwick Boseman itu udah. Oke, menarik. Nah, Mas Dian, milih mana? Killmonger jadi kembali jadi Black Panther atau Black Widow kembali ke universe utama? Karena kan ternyata itu ya, pas kaget juga loh, kok ini ngapain dibalikin ke ini? Ya, tapi kalau yang Black Widow itu kan teorinya itu waktu yang di What If episode 9 itu dia dikembalikannya itu ke universe yang episode 3 tuh. Yang episode Hank Pym jadi Yellow Jacket. Kemungkinan kan yang hilang Black Widow itu yang dari episode situ gitu. Meskipun mungkin aja itu
Black Widow itu nanti bisa dimunculin di universe utama lagi, tapi kata saya sih udah nggak perlu lah, udah nggak butuh gitu. Ibarat kata di universe utama jasa Black Widow itu udah kepake selama 1 dekade gitu. Buat apaan lagi? Ibarat kata dia pun udah punya sosok penerus dalam diri Yelena Belova gitu. Jadi buat apa lagi mempekerjakan seorang Natasha Romanoff untuk jangka panjang. Saya rasa sih untuk MCU kayaknya kurang make sense gitu. Ngelihat mereka bakal banyak menghadirkan karakter-karakter baru sebagai penerus gitu. Kayak nanti kan Hawkeye juga diteruskan oleh Kate Bishop gitu. Kemungkinan besar seperti itu gitu. Jadi kalau untuk hal ini jelas saya lebih memilih Killmonger untuk nantinya bakal menduduki tahta di Wakanda gitu. Karena bagaimanapun juga Wakanda ini kan nanti ada filmnya dengan judulnya Wakanda Forever ya, yang dimana kalau tanpa sosok T'Challa itu saya rasa sih akan kehilangan sosok leader banget gitu. Saya rasa yang namanya Shuri ataupun Okoye kayaknya kurang bisa ngangkat film ini gitu. Ini kita bicara dari segi selain dari kebutuhan cerita juga dari segi bisnis dan marketing gitu. Killmonger ini selain karakternya sering disebut sebagai salah satu villain terbaik MCU, juga dengan developnya yang sudah bagus banget di film Black Panther tahun 2017, dia juga diperankan oleh aktor kelas A nih, si Michael B. Jordan. Ketika Michael B. Jordan bisa comeback ke MCU itu kan jadi sebuah gong lagi nih untuk MCU nanti setelah pengumuman mungkin nanti ada event apa untuk mengumumkan si Black Panther Wakanda Forever ini seperti apa. Jadi saya rasa paling memungkinkan sih itu. Meskipun nggak tahu caranya ya, apakah dari universe lain atau mungkin nanti kayak seperti Mas Albi bilang, sebenarnya dia belum tewas gitu, ternyata dia susah aja gitu. Jadi kemungkinannya sangat cukup besar untuk Michael B. Jordan kembali sebagai Eric Killmonger. Kita ya, si Martian ya. Mantap. Iya. Masuk ke ke kapsul pemulihan diri tuh yang kayak Son Goku sama Vegeta tuh ya. Yang di air-air itu ya. Di air-air di itu. Si Winter Soldier kan waktu itu kan dimasukin situ ya. Oh iya betul juga. Dia buat itu ngapus itunya mantranya ya. Jadi mungkin aja sih ya. Oke nih. Ini seru juga nih. Tapi ternyata ini ya memang nggak sedikit yang bilang what if ini ya cuman buat selingan, istilahnya cuman buat tontonan hiburan, mengisi waktu. Tapi di satu sisi ini ya seperti yang kita tahu ini, saya rasa Disney juga ataupun Marvel ini bukan sembarang buat aja nih. Jadi ya nggak bakal buang-buang duit dalam arti hanya untuk ini buat tontonan iseng nih, tapi ya tadi itu kata teman-teman juga mungkin aja nih suatu saat nih akan ditarik, nih kayak ini bisa jadi cuan lagi nih kata Mas Bram nih. Istilah Mas Bram kan cuan nih. Nah ya udah kita angkat ini nih. Oh yang ini nih Dr. Strange Supreme nih. Oh mungkin Age of Ultron nih, mungkin kita perbaiki atau yang lain-lainnya. Seperti itu sih. Nah, yang saya masih agak kurang ini nih ganjel nih saya mikir nih. Kenapa The Watcher itu harus milih Avenger baru tuh? Kenapa nggak milih saya nyari Infinity Stone-nya di universe lain? Kan diadu kan bisa dong dalam arti. Bener nggak? Kalau menurut kalian gimana? Mas Bram, setuju nggak? Bisa juga Mas, bisa. Karena karena gitu, multiverse tuh akhirnya membuat kita tidak bisa menebak lagi polanya gitu loh, karena pola setiap universe ternyata akan berbeda. Kalau misalkan kita tahu mesin penghancur Infinity Stone-nya si Gamora ternyata tidak berhasil, itu satu. Kemudian ternyata Infinity Stone yang dipunya sama Ultron Vision itu berbeda dengan yang punya Thanos, ternyata lebih kuat. Jadi kita nggak bisa, menurut saya sekarang menerapkan pola yang sama dengan barang yang sama gitu loh. Akhirnya semua bisa terjadi sekarang, seliar itu menurut saya. Uang di Loki aja jadi cuman buat buat tatakan doang. Iya. Kan mentah banget itu 10 tahun kita nonton jadi. Di Loki jadi tatakan, di sini jadi kuat lagi. Kita juga bingung juga sebenarnya maunya gimana. Oke. Nih seru banget nih kita udah ngobrolin nih 9 episode yang cukup istilahnya tadi itu. Ada yang bilang kentang, ada yang bilang cukup oke, ada yang suka dengan zombinya. Saya pribadi suka dengan zombie karena saya suka zombie. Terus episode 89 ya itu nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa pungkirin, ya itu puncaknya kayak emang jor-joran di sana dan emang wah lah, dan istilahnya cukup memuaskan sih sebagai penutup sih menurut saya sih. Oke. Saya rasa sekian nih untuk episode kali ini. Terima kasih banget nih Mas Albi. Ya.
Mas juga Nanda, Setiawan. Mas Bram, dan Mas Dian nih untuk ngobrolin Siap, siap. ngobrolin Siap, Mas. serial Sama-sama. Disney yang menurut saya ya harus ditonton juga sih setidaknya itu supaya kedepannya itu nanti kalau ada petunjuk-petunjuk lain itu ya kalian nggak ketinggalan seperti itu sih. Oke, sekali lagi terima kasih dan kita akan berjumpa untuk membicarakan episode-episode lainnya. See you. See you. Terima kasih. Thank you. Thank you, thank you.